Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Kita percaya bahwa kita ada saat hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Saat ini kita akan menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan karena kita percaya bahwa Dia Allah yang layak kita sembah, Dia Allah yang layak kita muliakan. Saya mengundang Bapak Ibu seluruh bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Yesus. Mari kita sembah Dia. Kita agungkan Dia. Kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Saling
Yang terbaik sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami mau terus menyembah Engkau di tempat ini, karena kami percaya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, Engkau Tuhan yang layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Karya salibmu yang luar biasa menyucikan setiap kehidupan kami, menguduskan kami, bahkan melayakkan kami. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Firman jadi manusia, di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, dan tidak ada Allah yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami kuat, bersama dengan Tuhan selalu ada jalan, bersama dengan Tuhan kami akan melihat cahaya Kristus menerangi setiap jalan-jalan kami ya Bapa. Dan sebentar kami akan terima firman kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Dan setiap kami ya Tuhan, kami rindu ada suara Tuhan, ada hati Tuhan yang Tuhan sampaikan. Setiap kami mau berkata ya Bapa,
Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, kami siap terima firman. Haleluya. Semua umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan belajar firman pada sore hari ini dengan satu judul, Aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, pernyataan ini Tuhan sampaikan kepada umatnya. Yesaya pasal 49 di ayat yang ke-15 dinyatakan demikian, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungnya? Satu pertanyaan dimunculkan dalam kitab Yesaya, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Saudara, Yesaya 49, Tuhan coba berbicara antara hubungan bukan ayah dan anak, tetapi ibu dan anak. Dalam konteks melahirkan, kita tahu sama yang melahirkan adalah wanita. Dan ketika dia melahirkan, dia tahu proses-proses awal sebelum masa melahirkan terjadi. Seorang pria hanya ingin mendukung istrinya ketika akan melahirkan. Dia bisa menguatkan, menghibur, mendoakan. Tapi dia tidak bisa merasakan secara utuh apa yang sedang dirasakan oleh sang ibu. Dan ayat ini tidak dikatakan dapatkah seorang ayah melupakan bayinya, tapi dikatakan dapatkah seorang ibu melupakan bayinya. Dan ayat ini menjelaskan sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Proses melahirkan, saya katakan, bukan proses yang mudah, walaupun saya belum pernah melahirkan. Tapi satu kali, saudara, saya sekitar jam 12 malam saya ditelepon di Rumah Sakit Santa Ana. Ada seorang ibu yang sedang mengandung dan akan melahirkan, tapi nggak lahir-lahir. Udah masuk dari siang, sore, sampai malam nggak lahir. Tapi katanya sakitnya luar biasa. Saya percaya ibu-ibu yang pernah melahirkan tahu, sakitnya luar biasa. Dia menangis, dia meringis, dia berteriak, dan dia katakan, enggak kuat. Saya berdoa, dan saya berharap proses melahirkannya cepat sehingga rasa sakit tidak terlalu lama. Saya nggak tahu kalau proses melahirkan, saya mau tanya ibu-ibu, setelah melahirkan masih sakit apa enggak? Udah enggak? Sang ibu, dia berteriak, dia menangis. Selesai berdoa, pulang. Pada keesokan paginya saya dapat kabar bahwa dini hari anaknya lahir. Saya percaya ada sukacita yang besar. Dia lupakan rasa sakit karena kandungannya menghasilkan buah. Setelah itu saya kunjungi dia di rumah sakit. Dan saya tanya, gimana? Sakitnya luar biasa, Om. Tapi puji Tuhan, anak lahir, bayi sehat. Saya iseng nanya, kira-kira kalau yang kedua masih mau nggak? Menurut saudara, kalau dalam posisi begini sang ibu berkata apa? Kita berpikir nggak mau, sakit. Tapi dia jawab beda. Kalau Tuhan kasih, ya nggak apa-apa. Kalau Tuhan kasih. Tapi proses melahirkan awalnya sakit.
Ketika konteks melahirkan rasa sakit itu muncul, saya percaya sang ibu tidak bisa melupakan ketika dia melahirkan sang anak. Sang anak tidak bisa memahami ketika orang tuanya menangis ketika dia akan melahirkan. Tapi sang ibu tahu apa rasanya ketika dia melahirkan. Maka ayat ini dikatakan, rasanya tidak mungkin seorang ibu bisa melupakan bayinya yang dilahirkan dari kandungannya. Rasanya tidak seorang ibu berkata, saya lupa anak saya. Tapi faktanya, kenapa ayat ini muncul? Saudara lihat Yesaya 49. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, artinya ternyata masih ada orang tua dalam hal ini bisa melupakan anak. Ada ibu setelah melahirkan anaknya bisa dibuang. Terjadikah? Terjadi. Ada ibu setelah melahirkan dia tidak rawat. Adakah? Ada. Dan ketika ayat ini muncul, ternyata kemungkinan seperti itu bisa terjadi karena Alkitab berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia, siapa dia? Orang tuanya, yaitu mamanya, ibunya, bisa melupakannya. Alkitab berkata. Jadi kalau ada satu kisah, satu cerita, ada ibu yang bisa melupakan bayinya, Alkitab sudah menulis bahwa hal itu bisa terjadi. Bahwa hal itu bisa terjadi. Tapi Tuhan berkata begini, kalaupun peristiwa seperti itu bisa terjadi, Tuhan katakan bahagian akhir Yesaya 49 ayat 15, sekalipun ibu bisa melupakan bayinya, ayat ini berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Kalaupun ada wanita yang melahirkan bayinya, ada seorang ibu yang melahirkan anaknya dan berkata dia bisa melupakannya, Tuhan berkata, Allah yang saya sembah dan Anda sembah, Allah yang kita sembah, Alkitab berkata, Dia tidak akan pernah melupakan kita. Ini firman. Pertanyaannya begini, kenapa ayat 15 ini muncul? Kenapa ayat 15 ini lahir atau ada? Kita coba naik satu ayat, di ayat 14. Sion berkata, Sion ini bisa sebutan kota Yerusalem sebagai kota, tapi Sion juga bicara tentang satu bangsa, yaitu umat Allah Israel. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan. Jadi saudara, ternyata umat Allah sedang berkata kepada Tuhan bahwa seakan-akan Tuhan sudah meninggalkan, bahkan Tuhan lupa akan mereka. Jadi umat Allah sedang berkata kepada Tuhan, ketika ayat 15 muncul, ternyata ada latar belakang yang terjadi karena umat Allah sedang berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka dan Tuhan telah melupakan mereka. Saudara, tidak ada orang ketika dia diberkati dia berkata Tuhan lupa. Tidak ada orang ketika jabatannya naik dia berkata Tuhan lupa. Tuhan meninggalkan. Yang sering kali begini saudara, ketika ada satu doa yang kita panjatkan belum terjawab, ada satu masalah belum terselesaikan, ada penyakit yang belum disembuhkan, kita sudah berdoa kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan, tapi belum terjawab. Kadangkala muncul statement, apakah Tuhan sudah meninggalkan? Apakah Tuhan sudah melupakan? Saya percaya ketika Sion berkata, mereka menghadapi satu situasi yang sukar, satu keadaan yang mereka tidak harapkan, maka mereka berkata bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Bahkan ingatan Tuhan akan mereka sepertinya tidak ada. Itulah sebabnya ayat 15 Tuhan memberi jawaban ketika umat Allah bertanya kepada Tuhan,
sepertinya Tuhan meninggalkan. Maka ayat 15 muncul, Tuhan katakan, sebenarnya aku tidak pernah dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, yakinlah, kalaupun ada perasaan sepertinya Tuhan tinggalkan dan Tuhan lupakan, hal itu tidak pernah terjadi. Amin. Yang sering adalah kita meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Yang sering sebaliknya, kita akan melihat kenapa Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita lanjut di ayat 16. Tuhan berkata, dan ini posisi orang percaya di hadapan Tuhan, supaya kita paham siapakah kita dan di mana posisi kita dan bagaimana keberadaan kita. Ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau. Dikatakan apa? Tuhan melukis Anda, bukan di kanvas. Ketika seorang melukis, membuat lukisannya, katakanlah seorang ibu, seorang ayah, seorang pemuda, seorang pemudi, seorang siapapun, dia lukiskan di atas kanvas. Tetapi Tuhan melukis Anda, melukis kita di telapak tangan Tuhan. Saudara bisa gambarkan, ketika Tuhan berbuat apapun, Dia melihat Anda ada di telapak tangannya. Dalam segala pekerjaan yang Tuhan sedang buat, Dia melihat Anda ada di telapak tangannya. Dan dalam segala perbuatan-perbuatan Tuhan, saya mau katakan, Dia melibatkan saudara dan Dia tidak pernah biarkan saudara. Seandainya Tuhan lukis, katakanlah di tempat yang lain, Tuhan bisa berkata, kadangkala aku ingat, kadangkala aku lupa. Tapi ketika Tuhan lukis di telapak tangan Tuhan, maka Alkitab menjelaskan hal ini. Saya percaya Tuhan tidak pernah melupakan siapapun yang berharap akan belas kasihan Tuhan. Dan ketika Tuhan bukan hanya bicara, Dia melihat tangannya, tapi setiap Dia bekerja, melakukan apapun yang ada di pikiran Tuhan adalah Dia melihat setiap keberadaan kita. Dan Tuhan menjelaskan, inilah posisi kita sebagai orang percaya. Yang kedua, kita lihat ayat 16. Tembok-tembokmu dikatakan tetap di ruang mataku. Bicara tentang mata, bicara tentang penglihatan. Bicara tentang penglihatan, bicara tentang perhatian. Tembok-tembokmu bukan tembok tetangga, tapi tembok Anda. Batas tempat di mana Anda berada, batas tempat di mana Anda berdiam, batas tempat di mana kita ada, tembok-tembokmu. Kemarin saya ada ke Jakarta sebentar, 1 hari, tetapi karena memang malam, saya langsung harus nginep, saudara. Saya tinggal di satu rumah, ada jemaat, Om kalau ke Jakarta pakai aja rumah, tapi tidak ada yang jaga, saya kasih kunci. Rumah itu semua plong-plong, jadi tidak ada pagar, jadi semua rumah langsung pelataran, rumah pelataran cukup luas. Tapi sekalipun itu sepertinya tidak ada batas, tapi di kiri ada tembok pemisah sedikit, di depan juga ada. Dan itu batas dari rumah yang ada, walaupun tanpa pagar, tapi tetap ada tembok pemisah, ada tembok batas. Nah, dengan tembok ini, maka membuktikan batas kita, batas akhirnya mana, dan batas tetangga mana. Ketika firman berkata bahwa Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya, tidak cukup di situ. Alkitab juga menjelaskan tentang perhatian Allah, dan Dia memberitahukan tentang posisi kita sampai kepada batas di mana kita ada. Tembok-tembokmu, Alkitab berkata, itu ada dalam perhatian Tuhan. Saudara, bukankah luar biasa? Anda dimanapun,
tinggal dimanapun, di kediaman manapun, bahkan saya katakan mungkin batasnya sudah hilang dan tersembunyi, Tuhan tetap tahu di mana kita ada, tetap dalam perhatian Tuhan, di ruang matanya Allah. Bukankah luar biasa Tuhan yang kita sembah? Cukupkah sampai di situ? Kita lihat ayat yang ke-17. Tuhan berkata, ini juga jaminan bagi kita yang percaya. 17. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Saudara lihat 17. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, bukan menjauh. Kalimat orang-orang yang membangun adalah orang-orang yang akan mendukung saudara, orang-orang yang akan membangun saudara, orang-orang yang akan memberkati saudara. Bukan untuk merusak, menghancurkan saudara atau merusak. Tapi dikatakan orang-orang yang akan membangun kita, dia datang bersegera, Alkitab berkata. Jadi yang tadinya tidak ada bersama dengan kita, Tuhan gerakkan dia dan dia datang bersama dengan kita, sehingga kita punya dukungan-dukungan. Kita sebagai orang percaya bukanlah orang percaya yang eksklusif, sehingga kita berkata, saya tidak butuh dukungan siapapun juga. Tapi ketika Tuhan ciptakan manusia, Alkitab jelas berkata, Tuhan melihat Adam seorang diri, maka Tuhan katakan, tidak baik manusia itu seorang diri, maka Tuhan berikan siapa? Hawa. Kalau saya tanya saudara, apakah Adam pernah bercita-cita mau kawin? Apakah Adam berkata, Tuhan, kapan gua kawin? Kapan gua kawin? Saya mau pastikan Tuhan bukan Tuhan, Adam nggak pernah tahu kira-kira adakah wanita atau bagaimana wanita. Karena yang ada manusia hanya satu, siapa dia? Adam. Dia nggak pernah berpikir. Tapi Tuhan tahu dia butuh seseorang, dan Alkitab berkata begini, aku akan memberikan seorang perongrong bagimu. Amin. Kok geleng kepala? Kenapa saudara? Yang benar apa? Seorang penolong. Karena di Maranatha tidak ada. Saya mau tanya suami, kira-kira adakah istri perongrong? Yang jawab wanita, berarti merasa saudara. Saya mau tanya suami, adakah kira-kira istri perongrong? Posisi wanita ketika Tuhan beri kepada Adam seorang penolong. Kenapa dikatakan seorang penolong? Karena tidak selamanya pria itu kuat. Benar Alkitab katakan, hendaklah kamu kuat seperti laki-laki. Ayat Alkitab tidak berkata, hendaklah engkau kuat seperti wanita. Tiba-tiba wanita berotot, saudara. Dan kemudian dia angkat suaminya di kiri dan di kanan. Tapi ayat itu berkata beda. Ayat itu berkata, hendaklah kamu kuat seperti laki-laki. Berarti laki-laki itu kuat. Tetapi ada saatnya pria-pria juga merasa tidak kuat. Disitulah peran seorang wanita yang jadi penolong. Jadi penolong. Tuhan tahu kebutuhan manusia. Tuhan tahu kebutuhan Anda. Dan Tuhan katakan, orang-orang yang akan membangun engkau, mereka akan datang. Dan saya pastikan Tuhan yang menggerakkan mereka. Kalau ada orang-orang yang mendukung kita, jangan bilang karena Anda baik. Jangan bilang karena Anda pintar ngomong, pintar ngoceh. Tapi Tuhan mendorong mereka, menggerakkan mereka. Mereka datang bersegera. Dan sebaliknya ayat 17. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau dikatakan apa?
Saya mau tanya, tadinya dia ada apa enggak? Dari kalimat ini, saya baca pelan bagi saudara. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau, meninggalkan engkau. Saya mau tanya, orang-orang ini tadinya ada apa enggak? Belum sepakat. Orang-orang ini ada enggak? Ada. Dia bersama dengan kita tadinya. Dia tidak membangun kita, tapi dia merusak, merombak. Apa yang kita sudah bangun dia hancurkan. Apa yang kita sudah bangun dia rusakkan. Jadi kita tidak pernah kuat. Karena apa? Yang kita bangun dirobohkan selalu. Dan Tuhan katakan orang-orang ini akan meninggalkan. Tadinya ada bersama dengan kita, tapi Tuhan menjanjikan, Tuhan tidak hanya berkata, aku tidak akan pernah melupakan engkau, tapi Tuhan berkata, orang-orang akan merusak keberadaan kita. Tuhan singkirkan. Ada satu ungkapan berkata, dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Jangan pernah berkata orang dekat saudara paham dan mengenal siapa dia. Daud pernah berkata begini, dia yang bersama dengan aku melangkah ke rumah Tuhan, tapi dia mengangkat tumitnya melawan aku. Orang yang bergandengan tangan, mereka sama-sama datang ke rumah Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, mereka sama-sama menyembah Allah, mereka beribadah katakanlah di gereja yang sama. Tapi Daud berkata, justru dia yang menjadi lawanku. Kita kadang-kadang gak bisa duga, jangan-jangan musuh tidak jauh, itu dekat. Sehingga ada kalimat musuh dalam, ada musuh dalam selimut. Kira-kira apa sih arti musuh dalam selimut? Musuh dalam selimut, gak mungkin selimutnya selebar lapangan bola kan? Saudara punya selimut selebar apa? Musuh dalam selimut. Coba kita renung sebentar saudara, kira-kira siapa dia? Ternyata orang yang bersama dengan kita tidak selamanya membangun kita, tapi bisa merusak kita. Tuhan katakan, orang-orang itu akan meninggalkan engkau. Amin. Bukankah luar biasa janji Tuhan? Bukankah luar biasa jaminan Tuhan? Itulah sebabnya saudara, Tuhan jelas berkata di ayat 15, kalaupun seorang ibu bisa lupa akan bayinya dan melupakannya, bahkan mungkin ada yang membuang bayinya, Yesaya 49 jelas berkata, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Beri tepuk tangan. Sekalipun kita mungkin berkata kepada Tuhan, ketika ada doa yang belum terjawab, ada masalah belum terselesaikan, dan ada pengharapan kita yang mungkin tertunda, kita berkata, Tuhan di mana engkau? Kenapa Tuhan tidak mendengar? Sehingga muncul satu lagu yang berkata, Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Mana tanganmu? Kata-kata pujian ini menggambarkan seorang yang sedang dalam situasi terlupakan dan dilupakan. Seakan-akan Tuhan tidak lagi memandang dia. Tapi sore hari saya mau katakan, jelas Alkitab berkata, kalaupun seorang ibu bisa melupakan anaknya, tapi Tuhan kita tidak akan pernah melupakan kita. Yohanes 3:16 sebagai bukti Allah tidak pernah melupakan. Dia berbuat sesuatu. Karena begitu besar kasih Allah akan semua kita yang hadir pada sore hari ini, Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Saya mau katakan, sebenarnya Tuhan tidak harus berbuat ini kalau Dia tidak mengasihi kita.
Tuhan tidak akan kerjakan Yohanes 3:16 kalau dia tidak mengingat kita. Tapi kalau Tuhan mengingat saya dan saudara, ayat 16 Yohanes 3 muncul, maka Alkitab berkata, ia harus mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena apa? Dia mengingat saya dan saudara. Sebab itu saya katakan, perjamuan suci sebagai bukti Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah selalu ada bersama dengan kita. Kita tundukkan kepala, kita tinggikan Dia, kita memuji nama Tuhan, hal yang tidak pernah melupakan, sekalipun dalam lembah, sekalipun ku berjalan. Dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup telah menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Sama-sama kita bagi berdiri dan berkata, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan yang berat hidupku, ku yakin Kau bersama. Tuhan yang bersama kami. Amin, amin, amin. Ku tak takut, ku tak gentar, Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama. Saya mengundang pelayan perjamuan suci. Ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Hanya Dia berat hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami percaya ya Tuhan, setiap keberadaan kami dan apapun keadaannya, Engkau tidak
tidak dan tidak mungkin melupakan setiap kami ya Bapa. Kalaupun kami mungkin pernah berkata dan berpikir seakan-akan Tuhan menjauh, bukan Tuhan yang menjauh, tapi kadang-kala kami yang jauh dari Tuhan. Dan kalaupun ada seorang ibu bisa melupakan bayi yang dia lahirkan dengan susah payah dan dengan cerita, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kami. Sebab itu lewat perjamuan suci kami memahami ya Tuhan. Tuhan buktikan bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Berkati kami lewat perjamuan suci. Kami siap menikmati tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dan Bapak Ibu. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggal. Yesus tidak pernah tinggal. Tuhan Yesus sertamu. Saudara, percayalah bahwa Allah kita, Allahmu, Allahku adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggal. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus sertamu. Yesus tidak pernah tinggal. Yesus tidak pernah tinggal. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus, Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus, Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggal. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus. Sama-sama kita berdiri dan berkata, Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus sertamu. Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan suci. Engkau yang melayakkan setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya ada kuasa dalam tubuh dan darah-Mu. Sebab itu berkatilah kami ya Tuhan. Angkat tubuh Kristus. Kita muliakan Dia yang sudah berkorban bagi saya dan saudara. Dengar firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
angkat tubuh Kristus. Kami percaya ya Tuhan, kuasa darah-Mu bukan hanya menghapus setiap dosa, tetapi bilur-bilur-Mu menyembuhkan ya Bapa. Dan kami berharap jamahan Tuhan lewat perjamuan suci Tuhan kerjakan bagi setiap kami dan orang-orang yang kami doakan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dengar firman demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menikmati berkat Tuhan sore hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sementara cawan dikumpulkan, kita akan jalankan persembahan bagi umat Tuhan yang ingin membagikan biaya persepuluhan. Saya persilakan ke depan. Kasih setiamu tiada gantiku, hikmat abadinya tersedia bagiku. Berapa sanggup dipandang segalanya. Sama-sama kita berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih pada anugerah-Mu. Engkau yang memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Persembahan umat Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Dan umat Tuhan yang sudah membaik milik oleh persepuluhan, janji Tuhan iya dan amin. Berkati rekan kami yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Berkati umat-Mu yang menuntun orang-orang datang kepada Engkau ya Bapa. Berkati umat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan kami semua ada dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, Roh Kudus menyertai kami yang pulang, juga menyertai rumah-Mu di tempat ini. Pada akhirnya saudara yang dikasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sore hari sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.